Jadi umur manusia hanya paling kuat 70 tahun. Maka engkau mati. Andai kata diberi 80 tahun umurnya, sehingga ia mati, itu sudah menjadi karunia Allah. Bayangkan saudara-saudariku, dari zaman para nabi umur manusia ada yang 900 tahun, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Adam, ada yang 800 tahun, dan tidak ada di bawah itu. Tetapi sekarang ini bukan sebegitu saudara-saudariku. Turun 10 kali lipat. Dari 900 tahun pun payah-payah, ada yang umur 90 tahun. Dari 800 tahun umurnya pun payah-payah umur 80 tahun. Kadang-kadang umur 40 tahun pun kalau sudah ditentukan oleh Tuhan kita Allah untuk mengambil kita masuk ke surga, akan terjadi. Jangankan mencapai umur seperti umur zaman para nabi, sedangkan sekarang ini umur 50 tahun kita payah-payah untuk mendapatkannya, kalau bukan karunia dari Tuhan. Oleh karena itu saudara dan saudariku, apa yang telah dibicarakan oleh Alkitab melalui hati kita ataupun melalui lisan yang ada tertulis, yaitu Alkitab yang kita pakai ini untuk mengetahui bagaimana tentang kehebatan Allah. Maka di Alkitab itulah banyak sekali saran-saran Allah yang memberikan kepada kita agar supaya kita bisa menyimak dan bisa menanggapi bagaimana perkataan Tuhan Allah kepada kita. Dengan demikian, seolah-olah kita ini tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Andai kata kita cuma memiliki umur 50 tahun lalu mati. Nah saudara-saudariku, apa sebab kita mengalami serupa ini? Sehingga berbeda dengan umur para nabi. Karena dosa telah memisahkan kemuliaan Allah. Dosalah yang menghambat haluan hubungan komunikasi manusia dengan Allah. Makin banyak manusia berkembang di permukaan bumi ini, makin banyak keturunan-keturunan manusia yang berkembang pesat di muka ini, bumi ini, makin banyak juga dosa-dosa yang berkembang. Oleh karena dosa itu memisahkan hubungan manusia dengan kemuliaan Allah. Sehingga seolah-olah manusia memohon kepada Allah, Allah tidak mendengar. Oleh karena dosa itu terlalu banyak diperbuatkan oleh saya dan Anda. Pada zaman dahulu para nabi dan para orang-orang yang masih pertama dulu, kayak seperti Adam maupun Nabi Nuh dan nabi-nabi lain tuh. Jadi dia tuh berhubungan dengan Allah tuh dengan secara otomatis, seolah-olah dia tuh kayaknya mudah gitulah. Dan apa yang telah dimasukkan oleh manusia itu jadi
Tuhan tuh langsung menanggapi dan merespon. Sepertinya Nabi Musa gitu berbicara kepada Allah, lalu Allah langsung merespon. Dan Allah tuh kasih dia ganjaran supaya kamu harus begini-begini untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Nah, begitulah kiranya. Karena zaman para nabi itu kan, zaman itu manusia belum ramai perkembangannya, dan begitu belum ramai juga dosa yang dilakukan. Sehingga sekarang ini manusia ramai dan banyak untuk memenuhi bumi ini, dan banyak juga dosa memenuhi bumi ini, sehingga Allah jijik melihat dosa, bukan jijik lihat manusia, jijik lihat dosa yang dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, kita selaku manusia seolah-olah tersinggung bahwa Allah tidak menghirau permintaan kita. Bukan begitu, saudara-saudariku. Allah tetap menghirau apa yang kita mintakan. Tetapi dosa yang mengganggu, yang menghambat haluan komunikasi kita manusia dengan Allah yang Maha Suci. Karena Allah tidak menginginkan dosa, tetapi Allah menginginkan kebenaran. Justru itu, saudara dan saudariku yang kukasihi, saat sekarang kita merenungkan apa yang kita peroleh untuk menuju langkah-langkah kehidupan kita yang selanjutnya. Dari perbuatan kita sekarang inilah yang akan menentukan di mana kita akan ditempatkan oleh Allah. Dan apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik atau yang kita panenkan. Tidak mungkin benda yang kita tanam itu berubah bentuknya. Jika kita selama ini berbuat dosa, maka kita akan ditempati di tempat yang telah Tuhan tunjukkan. Jika kita berbuat baik, maka Tuhan tempati kita juga di tempat yang telah Tuhan tunjukkan. Saudara-saudariku, terpulang lagi kepada cerita yang pertama tadi. Karena di sini firman Tuhan menegaskan bahwa kita harus menghormati orang tua kita, tidak alang kepala. Dan kita menghormati orang tua kita diwariskan oleh Allah, memiliki dampak-dampak yang telah ditentukan. Karena upah kita menghormati, mengasihi, menghargai orang tua kita itu sangat diperlukan oleh peraturan-peraturan Allah tentukan. Ini bukan kitab novel ataupun koran-koran yang kita baca sehari-hari, berita-berita seperti berita Kompas atau berita macam-macam lah, ataupun komik. Tidak, ini adalah Alkitab yang kasih berbicara, di mana Alkitab itu di dalamnya terdapat suara Allah, bukan suara manusia ataupun berupa suara setan. Tidak, ini adalah suara Allah langsung untuk berbicara kepada kita manusia, supaya kita
terus melakukan apa yang telah ditunjukkan Allah kepada kita demi untuk memperbaiki hidup kita. Karena sekarang ini kita memiliki 3 pribadi, yaitu pribadi pertama, tubuh kita berasal dari tanah yang diciptakan oleh Tuhan. Pribadi kedua, yaitu kehidupan kita secara jasmania. Dan yang ketiga, pribadi roh kita, itu miliknya Allah. Roh kita bukan kita punya, saudara-saudariku. Bukan pemberian dari nenek ataupun dari orang tua kita. Roh kita adalah pemberian dari Allah. Adapun orang tua kita maupun nenek kita, dia hanya sebagai pengantara saja. Karena dia itu adalah sebagai bukti untuk melahirkan kita di dunia ini. Tetapi roh kita bukan milik mereka, tetapi milik Allah. Karena Allah mengatakan kepada manusia pertama sebelum Abraham mendapat keturunan, maka ia mengatakan, lihatlah pasir di pantai dan lihatlah bintang di langit. Itulah jumlah keturunanmu yang telah saya berikan kepada engkau, hai Adam dan Sarah. Itu janji Allah, tidak seperti janji manusia. Janji Allah itu benar-benar mutlak terjadi. Tetapi kadang-kadang manusia tidak meyakini apa yang telah Allah katakan. Seolah-olah manusia itu mengabaikan apa yang telah sebut, apa yang telah Tuhan sebut. Seolah-olah tidak percaya apa yang telah Allah katakan. Sehingga apa yang terjadi? Oleh karena ketaatan manusia itu terbatas dan memandangkan Allah itu mengingkari janji. Kayaknya seperti lagu mengatakan, janji tinggal janji, tetapi Allah tidak demikian seperti lagu yang telah diciptakan album manusia, bukan. Janji Allah itu adalah mutlak. Lihatlah pasir di pantai dan lihatlah bintang di langit. Itulah jumlah keturunanmu yang saya berikan kepadamu, hai Adam. Hai Abraham. Tetapi bagaimana? Sehingga perkataan Allah demikian, lalu istri dari Abraham memiliki keanehan dan tertawa. Bukan tertawa untuk menghina perkataan Tuhan, tidak. Tapi tertawa aneh. Bahwa saya sudah memiliki umur sekian tahun. 90 tahun sudah saya memiliki umur ini. Dan saya punya suami Abraham sudah 100 tahun. Mana mungkin bisa mendapatkan anak. Sehingga perkataan itu tidak masuk akal pada Sarah. Lalu Sarah pun timbul tertawa. Tapi apa buktinya? Perkataan Tuhan itu sesuai apa yang dia katakan. Allah tidak seperti manusia berjanji. Tetapi Allah benar-benar memenuhi janjinya kepada manusia. Makanya saudara dan saudariku yang kukasihi, kita mengasihi ayah dan ibu kita itu ada peranan yang sangat tinggi nilainya yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada kita, dan ada mempunyai tekanan bahwa kita akan diberi upah yang sangat besar kepada Allah jika kita menghormati orang tua kita. Terutama kita mendapat warisan dari surga yang telah Allah berikan. Yang kedua, kita telah terserot dari penjuru-penjuru penilaian sepantar kita bahwa kita mengasihi orang tua kita.
Dan yang ketiga, kita menikmati segala perbuatan yang kita perbuat. Kitalah yang menikmatinya, bukan orang lain. Maka oleh karena itu, saudara dan saudariku, kita sama-sama belajar. Dan pada saat ini saya bukan pengajar. Saya juga belajar kepada saudara dan saudariku, kepada Anda. Kita sama-sama untuk mendalami atas segala perintah-perintah Tuhan Allah kepada kita, supaya kita jangan mengabaikan apa yang disebut. Karena si kakek kita, si Adam dan si Hawa, telah melakukan pelanggaran. Dan kita juga jangan sedemikian lagi untuk memperbuatkan pelanggaran selanjutnya. Bahwa pelanggaran itu adalah merupakan kesedihan hati Allah melihat kita untuk melakukan. Karena kita melanggar atas segala perintah yang telah Ia katakan. Jadi saudara dan saudariku, sekarang engkau telah mematuhi perintah Allah. Terutama saya tekan kepada anak muda zaman sekarang ini. Sering membuat hati ayah dan ibunya kecewa. Sering ayahnya kesal dan menangis oleh karena pertikaian anaknya kepada orang tuanya. Sehingga ibu dan ayah pun putus asa untuk mendidik. Tujuan orang tua itu mendidik anak untuk menuju ke arah yang benar. Bukan mendidik untuk merusak, tetapi mendidik untuk menuju ke jalan yang sangat termulia. Mulia di hadapan sama kita manusia, mulia di hadapan kedua orang tua kita, dan lebih lagi mulia kepada kehadapan Allah Bapa. Dan kita perlu memperindahkan perbuatan kita. Perlu memperbaiki apa yang telah kita perbuatkan. Sebelum orang lain mengerti kita, sebelum Allah Bapa mengoreksi kita, kita harus fokus apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada kita. Kita meyakini bahwa setiap perintah yang keluar dari mulut Allah itu adalah pasti untuk menyelamatkan kita. Tidak dia akan membinasakan kita. Tetapi kalau kita melanggar, menentang peraturan Allah, maka kita akan mendapat hukuman dari Allah. Jadi kita itu wajib dituntun oleh Allah untuk menghormati kedua orang tua kita. Karena kita telah diadakan oleh kedua orang tua kita melalui ciptaan Allah. Demikian selanjutnya. Sekarang kita yang menjadi orang tua dan anak kita lagi menjadi orang tua dan cucu kita menjadi orang tua. Jadi dari kita, anak dan cucu kita seterusnya menjadi orang tua. Jadi tanggapan si anak itu harus menghargai orang tua. Karena firman Allah yang berbicara, jika kita tidak menghargai orang tua kita, berarti kita menentang dari naskah ataupun dari pemberkasan firman Tuhan Allah yang terdapat dalam Alkitab, yang secara lisan, secara tulisan untuk berbicara menegurkan kita. Karena Alkitab ini adalah sebagai wakil dari persuara Allah. Alkitab ini adalah
benar-benar suara Tuhan yang disaringkan, yang dipertunjukkan kepada kita manusia, agar supaya kita mendalami dan belajar bagaimana tentang peraturan-peraturan Allah yang diberikan kepada kita, agar supaya kita bisa menerapkan, agar supaya kita bisa melakukan apa yang telah dikatakan melalui Alkitab. Saudara dan saudariku yang saya cintai, tema yang saya bawa pada hari ini adalah merujuk kita supaya kita mengerti bagaimana peraturan-peraturan Allah. Sehingga dari situlah kita akan bisa belajar yang sebenar-benarnya bagaimana peraturan itu yang sangat membawa kita ke tempat yang baik. Mungkin demikianlah kiranya pembicaraan yang saya lakukan pada hari ini. Semoga kiranya apa yang telah kita sama-sama dengar mudah-mudahan menjadi berkat yang terindah. Walaupun perkataan yang sederhana sekalipun, tetapi mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan saya dan Anda adalah orang-orang yang di bawah naungan Allah. Maka saat sekarang ini kita harus menelusuri apa perbuatan kita dan apa pekerjaan kita. Apakah menyenangkan hati Allah atau menyakitkan hati Allah. Jadi kita bisa menilai apa yang kita perbuatkan. Bahwa kita adalah manusia yang perlu menegur dan memperbaiki perbuatan kita sebelum orang lain menegur atau sebelum Allah menegur kita. Karena peraturan Allah telah berpesan kepada kita supaya kita memperbaiki apa yang telah kita perbuatkan. Sekian dan terima kasih. Salam sahabat, saudara-saudariku yang ku kasih dimanapun berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.